Baik, shalom, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya. Tugas surveillance kesehatan masyarakat. Dan dengan judul surveillance penyakit demam berdarah denggi atau DBD dan permasalahannya di Kota Semarang tahun 2008. Dengan dosen mata kuliah di sini ada 2. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Perkenalkan, nama saya Konstansa Malak, NIM 21704129, MK Dasar Surveillance. Selanjutnya kepada materi yang selanjutnya, yaitu abstrak. Surveillance epidemiologi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit menular, tidak terkecuali pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit DBD. Hasil pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit DBD yang telah dilakukan oleh Dinkes Kota Semarang belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan PE yang dilakukan oleh Dinkes dan jajarannya hanya mencapai 30% sampai 50% saja dari kasus yang dilaporkan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan surveillance epidemiologi yang dilakukan belum baik. Akan ada proses penularan yang terus berlangsung di masyarakat. Dan yang berikutnya ada pendahuluan. Situasi penyakit DBD di Kota Semarang pada tahun 2007 merupakan fenomena terbesar. Kejadiannya selama 13 tahun terakhir dengan jumlah penderita mencapai 2.924 kasus. Tahun 2008 situasinya bahkan semakin buruk, di mana kasus DBD yang terjadi sebanyak 3.868 kasus. Next, yang berikutnya ada metode penelitian. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan surveillance epidemiologi DBD dengan cara mengobservasi dan cara wawancara, populasinya adalah semua puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu sebanyak 36 puskesmas dan Dinkes Kota Semarang. Sampel penelitiannya adalah 20 puskesmas, 55% dengan jumlah kasus tertinggi DBD. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan surveillance dilakukan dengan cara independen interview atau dalam kurun wawancara mendalam. Dan yang berikut ada hambatan dalam pelaksanaan. Hambatan dalam pelaksanaan surveillance DBD menurut persepsi petugas surveillance, beberapa hambatan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan hasil wawancara mendalam antara lain. Yang pertama, partisipasi lintas sektor masih rendah. Rumah sakit merupakan sumber utama data kasus DBD karena fasilitas laboratoriumnya mampu mengidentifikasi kasus DBD dengan baik. Namun seringnya kasus DBD yang dilaporkan terlambat ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas, sehingga kegiatan PE yang seharusnya dilakukan maksimal 2 kali 24 jam menjadi terlambat. Dukungan sektor main seperti sekolah, kecamatan, dan kelurahan dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk optimal. Dan yang kedua, ada partisipasi masyarakat.
Hampir semua puskesmas pernah mengalami kesulitan untuk melakukan PE ke masyarakat. Petugas kesulitan masuk ke rumah-rumah warga untuk melakukan pemantauan jentik dan pencairan tersangka kasus DBD karena ada warga yang tidak mau untuk berpartisipasi. Next, yang berikutnya ada sumber daya. Hambatan yang paling menonjol dari hasil penelitian ini adalah sumber daya sumber daya manusia. Hambatan yang berhasil diidentifikasikan berdasarkan partisipasi responden adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tenaga yang kurang untuk mengcover kegiatan PE. Dan yang kedua, banyaknya tugas rangkap. Dan yang ketiga, sarana komputer biasanya komputer bergantian untuk menyelesaikan tugas lain. Dan yang keempat, ada kemampuan laboratorium. Belum semua puskesmas mampu untuk melakukan diagnosa kasus DBD secara berdasarkan hasil laboratorium dan tenaga laboratorium masih terbatas. Kondisi ini akan menyebabkan kemampuan deteksi dini kasus DBD menjadi rendah, yang pada akhirnya penanganan kasus DBD secara intensif terlambat, mengingat Kota Semarang merupakan daerah endemis tinggi penyakit DBD. Maka sebaiknya seluruh puskesmas laboratorium yang mempunyai kemampuan mendeteksi penyakit DBD secara mempunyai kemampuan mendeteksi penyakit DBD. Next, yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, masih dijumpai adanya jumlah kasus DBD yang tidak sama antara dinas kesehatan dan puskesmas. Dan yang kedua, ada kecepatan pelaksanaan penyediaan epidemiologi atau PE. Sejak laporan diterima sudah baik maksimal 2 kali 24 jam, namun presentasi pelaksanaan PE dengan jumlah kasus yang ada rata-rata 62%. Dan yang ketiga, ada kecepatan pelaksanaan PE sejak penderita masuk rumah sakit rata-rata 14 hari. Dan yang keempat, kecepatan tindak lanjut hasil PE untuk kegiatan penyuluhan PSN dan larvasidasi untuk larvasidasi sudah baik karena dilakukan saat PE dilakukan untuk tidak lanjut fogging rata-rata 7 hari setelah dilakukan PE. Dan yang terakhir atau yang kelima, hambatan-hambatan yang dapat diidentifikasikan dalam pelaksanaan surveillance DBD adalah sebagai berikut: partisipasi lintas sektor, dan yang kedua ada partisipasi masyarakat, sumber daya dan kemampuan laboratorium. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan dalam presentasi saya. Mohon maaf dan shalom, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.